Hikmah peringatan Hari Asyura 10 Muharram 1446 Hijriah sekaligus pembacaan doa oleh Al-Ustaz K. Muda Haji Asmar Lambo Ishai Esos MMNSI. Al-an falyatafaddal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya muliakan, saya hormati pengurus Masjid At-Taubah Pasar Sentral Sengkang, seluruh jajaran Forum Koalisi Pedagang Pasar Sentral Sengkang. Saya muliakan, saya hormati para pengusaha yang hadir, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, cantik-cantik semua pengurus pasar sentral, Masya Allah. Pak Dan Ramil bersama seluruh jajaran TNI yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak Ibu yang hadir semua pada siang hari ini, mudah-mudahan napan lomo-lomo ngemana kipung Allah Ta'ala dan letak. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, peringatan Hari Asyura itu bukan perayaan, tapi peringatan. Tentu ini banyak orang yang tidak bisa membedakan apa perbedaan perayaan dengan peringatan. Kalau perayaan itu ada unsur perintah untuk merayakan. Dalam Islam ada perayaan yang hukumnya sunnah, memang ada petunjuk dari Rasulullah, yang mana disebutkan ada dua perayaan dalam Islam. Pertama, perayaan Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Itu perayaan. Kalau peringatan, apapun boleh diingat. Nah, ini perlu dibedakan, Pak. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya kita mengingat dan mengenang bagaimana peristiwa lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi ini, sehingga Nabi ini menjadi Nabi yang paling mulia di antara semua Nabi. Apa amalannya, apa sifatnya, apa sikapnya, apa akhlaknya, apa ajarannya, sehingga Nabi Muhammad disebut Nabi yang mulia. Itu peringatan, mengingat-ingat kembali bagaimana sejarah dan perjuangan serta amalia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya peringatan. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan, kita mengingat peristiwa Nabi Muhammad ipalaleng ipole ripong Allah Ta'ala menre yasukna langi pitul lapi WKP itu makoli-kolin dalam setengah malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Laylan, ulama menafsirkan tidak cukup satu malam, cuma setengah malam.
Itu namanya peringatan, mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa penting. Kemudian peringatan ulang tahun. Peringatan ulang tahun apakah boleh atau tidak? Segala sesuatu dalam kaidah usul fikih hukumnya boleh. Saya ulang, Pak. Ulang tahun itu hukumnya boleh. Sebagaimana Rasulullah di setiap ulang tahunnya Rasulullah melaksanakan puasa. Rasulullah ditanya, kenapa kamu melaksanakan puasa Senin? Rasulullah mengatakan, karena saya dilahirkan hari Senin. Ulang tahun itu, Pak, memperingati ulang tahunnya Rasulullah. Lalu bagaimana ketika kita memperingati ulang tahun kita? Tidak ada larangan memperingati ulang tahun, selama di dalam peringatan itu tidak melanggar kaidah syarak. Degaga melanggar aga boleh ria kurangi dan nia hadis na nabita. Bisa dipaham, Pak? Ya. Jadi ulang tahun itu boleh. Yang tidak boleh itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam ulang tahun. Seperti ulang tahun poya-poya buang-buang makanan, tidak boleh. Bukan ulang tahunnya tidak boleh, tapi mubazirnya yang tidak boleh. Ulang tahun, kemudian di dalam hari perayaan peringatan ulang tahun itu ada mungkin joget seksi-seksi dan lain sebagainya. Bukan ulang tahunnya tidak boleh, tapi joget seksi-seksinya yang tidak boleh. Ya. Di dalam ulang tahun kemudian kita tiup lilin. Tiup lilin, ada yang mengatakan kalau hanya sekedar tiup-tiup lilin saja sebagai bentuk kegembiraan, mereka memberikan pembolehan. Ada ulama membolehkan. Tapi sebahagian besar ulama, kalau itu tiup-tiup lilin mentasyabuhi atau menyerupai agama lain atau ajaran-ajaran Yahudi dan Nasara, itu tidak boleh. Berangkat dari dalilnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum itu. Itu yang menjadi dalil tiup lilin tidak boleh. Lalu kalau kita ulang tahun, kemudian kita buat pengajian bagaimana mengisi hal-hal manfaat, kemudian kita undang ustadz, panggil keluarga tetangga kita bersedekah, boleh. Jadi saya sering memberikan analogi, apa perbedaan tabligh akbar atau ta'lim dengan maulid? Sama saja, Pak. Kalau di dalam tabligh akbar atau kajian atau ta'lim, orang makan kue, kemudian makan nasi kotak. Kalau di maulid orang makan telur dan songkolo. Cuma itu yang membedakan. Sama-sama baca Quran, sama-sama dakwah, sama-sama ada sambutan dari pemerintah, panitia acara, sama-sama baca Quran, sama-sama memberi peringatan kebaikan, sama-sama makan. Satu makan kue, satu makan telur. Apa yang membedakan? Nggak ada yang membedakan, makanannya aja. Istilahnya maulid, taklim, kajian itu cuma istilah bagaimana kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan keagamaan. Kegiatan taklim atau mengumpulkan orang untuk mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan hari Asyura boleh atau tidak? Kan banyak yang mengatakan peringatan hari Asyura itu adalah bid'ah. Ini perlu belajar banyak-banyak. Termasuk diri saya ini harus belajar banyak-banyak. Bid'ah itu artinya apa? Di sini banyak kita berbeda. Ya. Bid'ah itu artinya sesuatu yang dilakukan tidak ada di zaman Nabi. Ya. Kalau dia sifatnya ibadah, itulah yang dia sebut bid'ah. Definisi ibadah yang dikeluarkan oleh sebahagian besar ulama memang sudah berbeda. Yaitu idi Pak, idi umum yang merasa ahlus sunnah wal jamaah turun temurung ya ro'an regurutan apa guru ki iya senge ibadah kullu amalin sininna pangkau kenge ibadah mana selama niatnya baik kemudian tidak melanggar perintah Allah, nilainya ibadah. Mak balu ki ke pasar sentral niat tak bagaimana mendapat pembeli yang halal,
harta tak ipaki pandrengan ngiwija-wijata anak tak maka di nabita sininna pangkau kang ipegau elalenna asoi untuk papole dalle halala na inappa na puleki takori wanni na dena to moto masampajat tahajud na sabak niak madece papole dalle halala malabbi apole yang dalle tak na iya tahajud tulil lail sepanjang malam. Jadi mak balu ke pasar sentral pak bisa lebih mulia daripada sampajat tahajud. Yang penting dena tipu tahu dena timah kada dia pernah dapi modalan lebih ni. Nah itu pak. Jadi definisi ibadah semua yang kita lakukan ibadah. Narik koma kesing ini na lolongan ngapalan. Narik koma masalah ini na masalah gaukna masalah pangkau kena bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi, maka dia jadi dosa. Jadi dua bawang, jadi pahala atau jadi dosa. Kalau dia jadi pahala berarti dia ibadah pak. Jadi semua amal yang kita lakukan sininna gaukta jokana ajeta ilena matata wad di mana mencaji ibadah. Jadi definisi ibadah kullu amal, semua perbuatan bisa jadi ibadah. Itu sih menurut alena sebahagia tupan ritata ibadah menurut mereka narekodega gadalelena boleh lihat desa tanya ibadah. Nah, ini masalah pak, karena memang dari definisi sudah berbeda. Itu yang pertama. Bapak Ibu dirahmati Allah, Asyura tidak ada petunjuk dari hadis Rasulullah maupun dari Al-Quran untuk memperingati Asyura. Tapi itu gak ada petunjuk namanya taklim mingguan, taklim bulanan, taklim tahunan, tabli akbar tahunan, tabli akbar di Masjid Al-Taubah. Tidak ada petunjuknya itu secara spesifik. Ya. Jadi hari Asyura malariada niro disebut adatul muhakkama. Topan ritata riolo penariolo malariada memperingati Asyura. Kenapa diperingati? Karena ada peristiwa penting. 25 nabi dan nia suruh narampe pung Allah Ta'ala masyhur rilalena akurange semua mengalami peristiwa mulia di 10 Muharram. Asyura itu bahasa Arab dari kata asyara. Asyara artinya 10. Asyura hari ke-10 Muharram. Kalau Tasu'a 9 Muharram itu dari kata tis'ah 9. Tasu'a hari ke-9. Jadi disunnahkan siyamu tasu'a wa asyura, puasa hari tasu'a 9 Muharram dari kata tis'ah, kemudian asyura dari kata asyar. Nah itu sunnah ya. Peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram, terutama 10 Muharram yang disebut dengan Asyura, 25 nabi dan nia suruh narampe pung Allah Ta'ala lalena akurangi, semua peristiwa kemuliaannya didapatkan di dalam hari Asyura. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, siapa lagi? Yunus, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi dan rasul narampi pung Allah Ta'ala rilalena akurangi, semua hampir mengalami peristiwa keajaiban pada hari Asyura. Saya ramping sebahagian saja. Kenal Nabi Adam bu? Bu, Taisa Nabi Adam kenal di mana ki? Ah? Ya yeah. Kenal sejarahnya. Temu tak kenal? Dibaca-baca. Kotega internet Google ya salah satunya. Oke. Nabi Adam menurut keyakinan kita manusia pertama di dunia, betul? Nabi Adam manusia pertama di dunia. Berarti neneta mana ya Nabi Adam? Neneta mana ini Nabi Adam pak? Ya, makanya ya komakutane te keturunan Nabi ki, keturunan Nabi mana ki? Dega agak kutanya keturunan Nabi pasti di neneta Nabi Adam. Ya miko deta ngakuin Nabi Adam sebagai Nabi berarti tanya ki keturunan Nabi, keturunan Balawo. Ini Bapak Ibu. Jadi kita ini semua adalah keturunan Nabi. Oke. Sepakat Nabi Adam manusia pertama di dunia pak. Manusia pamulan na pancaji pung Allah Ta'ala kulino Nabi Adam. Nigasan Nabi Nabi Adam. Nah Hawa. Jadi nenena burane Adam, nenena makun reye Hawa. Ye ko itapu ya senna Adam si bawa Hawa si saleh. Ko makadaki Adam tatutu timue. Ko makadaki Hawa
tak buka timue, betul tidak? Coba karya sama mana ki bu? Adam tak tutup timu. Makanya itu burani pak dega ka burani manenna. Apa tidak tutup timunna? Ya koi padangi ko benena maka tega ko pole bapak manenna ya mama kom itu. Angka si jeka baru yang kalingan ka janda bukan de nak wanne mama kom ni dente tu. Magai mama ko ya tu burani tak tutup timunna Adam. Tapi biasa mi melamatana. Yana tu nami ka burani ka mata-mata kata mata-mata ka timi-timi. Magai tak tutup timunna melam. Ya, macam okey bu. Ye dosi aku Hawa tak buka petimue na jaji asama mana kita taruh malopo 1 2 3 Hawa taruh malampe bu Hawa 1 2 3 tak buka tu timu itu. Makanya itu makun raya iya apa namanya menyawana aku tak buka timun na wah itu makun raya itu. Makanya idipa konanoko kit bene tamak ko bawa ni magai onron na mimetto nenena makun raya tu tak buka mimetto timun na wah itu makun raya. Paham nih pak ya? Bu cocok nih mengakui dirinya sendiri. Apungan nami metu makun raya tu tuli tak buka timun. Nenena burane pamulang Adam. Nenena makun raya pamulang adalah Hawa. Wattunna ipancaji Nabi Adam ahlul jannah. Okoi lalenna suruga monro. Monro lalenna suruga Nabi Adam denang kana tanna papenadinna. Dilengkapi dengan asyajarah, buah-buahan, tanam-tanaman, pepohonan, kenikmatan, semua makanan ada, semua kenikmatan ada. Akan tetapi denang kana tanna papenadinna Nabi Adam. Denang kana menyama papenadinna. Makutane malaikat Jibril ya Adam magi je betul mause. Maka dia Nabi Adam deje wis senging nasuruga na won rito mause mo pa. Akhirnya melapor malaikat Jibril, ya Allah, maga ya roh adat tataro lalena suruga dengan segala fasilitas di dalam surga. Denang ka namanya mo pa pinadinawi tati mause. Maka dia pun Allah Ta'ala angka pak burade yaitu harus ada pendamping. Maka diperintahlah untuk menarik rusuk kiri yang paling bengkok yang dijadikan sebagai amsal permisalan di dalam Al-Quran. Itare rusuk kirinna Nabi Adam ipancaji ni pangulutah Hawa. Alhamdulillah. Bapak Ibu terahmati Allah. Jadi roh Nabi Adam iya mani natanna papenadinna angka mani Hawa. Matengah tu je ibahas Hawa tapang katu guru ta kung haja Sudirman melwe. Allah ya made ceto je nah tujun nah ya lanjut bu ya lanjut ya. Jadi ia mani natanna papenadinna Nabi Adam angka mani Hawa ipancaji okolalen nasuruga. Kemudian sesudah diciptakan Hawa tandani papenadinna Nabi Adam, akan tetapi ada satu perintah dari Allah. Adam, wadde mana menikmati lalena suruga, termasuk menikmati istri yang telah kuberikan kepadamu, tapi angka sek di dena wadde menikmati dena wadde muandre apa itu salah satu pohon, buah pohon yang disebut dengan buah khuldi dalam beberapa riwayat. Apa? Buah khuldi. Kemudian iblis ini ada juga di dalam surga pak. Jadi itu iblis lisa suruga pamulana lisa suruga ya. Jadi aku angkat tahu agak sanai berlagak hebat dia patulek kalah hebat iblis. Apa itu iblis boleh ke suruga ini dia penangkat tujuh ke suruga, betul tidak ya. Iblis selalu menggoda Nabi Adam agar dia memakan itu buah khuldi. Peki carana nandre robuah. Tapi dia karena tertarik Nabi Adam, digoda dari kiri, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semua tidak pernah lulus ini. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nah sahabat, cau ni iblis goda Nabi Adam, nah dia karena tertarik mandre robuah khuldi, maka pada saat itu seiring dengan waktu benena Nabi Adam yang itu pangulut Hawa macin nalak de iman re robuah khuldi
sama dengan mengidengi. Ya kalau istilahnya sebahagia tu pandrita ta mengidengi pengulut Hawa. Nah pada nilakenna maka dah ambil itu buah mau dimakan. Dia dah kena tertarik Nabi Adam. Tapi godaan iblis, wahai Hawa, sebenarnya ya robuai dia canggih pun Allah Ta'ala yandre. Hanya karena namanya melada yandre robuai, maka dia pun Allah Ta'ala eksklusif. Bagaimana caranya? Suruh banilah kamu malako, maka je mu celak de mana mangidan no masa apa kuruampina lah kamu cemeriko. Suruh nih, ternyata iko salah lah kamu memang suruh nih. Akhirnya Nabi Adam karena digoda terus oleh istrinya, dia nang kena lulus iblis goda Nabi Adam, akhirnya benena pengaruhi. Maka dah bapak macam ada ke bapak, akhirnya tergodalah Nabi Adam, nale buah khuldi, dimakanlah buah khuldi itu bersama dengan istrinya, diusir dari surga. Ipasui pole suruga, ya demperengi Nabi Adam masuk pole suruga, lebai kolino, ya demperetoi pangulutta Hawa, pole ri suruga, lebatoi kolino. Dalam beberapa riwayat, Nabi Adam alaihissalam turunnya di India, Hawa turunnya di Jeddah. Dan paham bu ya? Hawa turun di Jeddah, Adam turun di India. Iya. Kemudian 400 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun. Yang jelas lebih pada tu tahun etana si sapa Nabi Adam si bawah Hawa pak saling merindukan. Bayangkan 400 tahun si sapa. Maka menina silolongan setelah 400 tahun Nabi Adam dan Hawa ketemunya di Jabal Rahmah yang ada di Makkah. Makanya kota Joko umrah angkat tu bulu angkat tugu. Ya rotugu pak ada satu tugu pada tian naya masih gitang. Tugu ini pak dilarang oleh pemerintah Arab Saudi untuk ditulis-tulis. Akan tetapi hampir setiap bulan pak ya kopura si Aceh pemerintah Arab Saudi dia kan nasul penuh sih apa tulisannya nama-nama orang magai na yakini ya rodok Jabal Rahmah maka ada tempat pertemuan Adam dan Hawa. Jadi ko angkat tau nauki asenna korosi bawa asenna toripojinna insyaallah magati na lolonga jodona gangkanna tispidol natillo Jabal Rahmah nauki asenna. Tapi sayang sungguh sayang, ya rawita ko Jabal Rahmah pak dega ga sengarak koro. Iya mi mega koro Muhammad Idris Ambo Baco Indotang Siti Marana kemana koro aseng ngogi mi aseng Indonesia. Indonesia memang sila ada TCI nauki keyakinannya itu. Ya senu-senu orang tapi maka sola-sola ke apa necati roce-roce tiuki moy angkat wana tahu tulis salah pahang apa dia nulis loka ko Jabal Rahmah namu ko menirubawa wirina bulu enauki itu asal nasi bawa calon. Ini kan keyakinan yang rusak pak. Jadi Nabi Adam alaihissalam bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. 400 tahun lebih si sapa Nabi Adam si bawa Siti Hawa ketemunya di Jabal Rahmah pak. Kapan ketemunya? Semua riwayat menyebutkan asiruntukenna Adam dan Hawa itu terjadi pada 10 Muharram atau disebut dengan Ashura. Itu peristiwa manusia pertama pak. Di hari Ashura 10 Muharram bertemu Adam dan Hawa. Setelah 400 tahun dipisahkan, saling merindukan si sapa materu pak. Ya apa kidik jangan apa datu tahun 2 naba minggu de nasi bawa tapala ini nasapa macawa bapak campengi ibu ini. Yang kedua, nabi yang lain pun mengalami yang sama. Hampir 25 nabi dan rasul masyhur dalam Al-Quran semua mengalami peristiwa ajaib pada hari Ashura. Contoh lagi Nabi Nuh.
Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir bandang, lempe terbesar di dunia, semua bumi tenggelam. Dalam beberapa keterangan sejarah, 6 kilo tingginya air dari permukaan bumi, rata. Telemana linoi pak, 6 kilo noyawa waye. Tidak ada banjir hari ini yang pernah menenggelamkan dunia 6 kilo kedalaman pak. Bukan laut, tapi dataran tinggi, tenggelam 6 kilo lebih ke bawah pada masa banjir bandang yang dialami Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa ini terjadi tentu paham mana sejarahnya. Ya Nabi Nuh cau ni mak dakwah. Ya apa ustaz mak kowe dena cau mak dakwah pak. Nasabaya na pura mak dakwah iliser yang pelok kanton. Ya riolo na pura ustaz mak dakwah tak perlu lempe batu. Ya Nabi Nuh mak dakwah ya asam itu jangan. Sampai-sampai keluarganya sendiri mengatakan, gila saya punya bapak, anaknya sendiri, istrinya sendiri, gila saya punya suami. Magai dena pajati nak dakwang kalimatut tauhid, menyembah Tuhan yang satu. Cau ni mak dakwah ya Nabi Nuh, neloko puang efuang, cau nama dakwah. Hancurkan semua orang-orang yang tidak yakin dengan ajaranmu ya Allah. Dengan doa Nabi Nuh diperintah oleh Allah, Nuh ebu kolopi oko yasekna bulu'e. Lalu Nabi Nuh menebang pohon, kemudian dibuatlah perahu itu bersama dengan pengikut yang percaya dengan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 5 orang yang percaya, ada yang mengatakan 7 orang saja yang percaya. Ke-7 orang inilah yang menjadi pengikut Nabi Nuh, membuat perahu di atas gunung. Purene pu ya rolopie makutan mana tawe maka dah. Gani bu Nabi Nuh kuyo na bulu mate itawe maka dah mebu ilo pinasing ita ini tanda jangan-jangan na Nabi Nuh. Namo anak na maka dah to ita tanda jangan bapakku. Mana ka ko bulu elo mebu lopi na ko mebu ilopi te ko wirinna salopa lupa. Maka to sinang kamendre bulu mebu lopi. Akhirnya Nabi Nuh tetap melaksanakan perintah Tuhannya, taat kepada Tuhannya, membuat perahu atas petunjuk Allah. Setelah jadi perahu itu berdoalah Nabi Nuh, ya Allah, selesai perahu dibuat. Nabi Nuh mengatakan, ambil bekal, kasih naik di atas perahumu, karena saya akan menurunkan azabku. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan kepada seluruh Nabi Nuh memanggil kepada seluruh umatnya yang yakin, wahai seluruh umatku, wahai seluruh keluargaku yang yakin bahwa saya adalah Nabiullah, suronaka Allah Ta'ala mapaletu anu tongen, silahkan naik di atas perahu saya di atas gunung. 7 orang yang percaya Nabi Nuh, dia merangkak naik ke atas gunung, kemudian naik di atas perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Menrik mana ni asal nalupie nati angkana ti berrekna angkana ti semua makanan-makanannya ya kepada makoko ya ibaratna angkana ti golana angkana ti pejena angkana ti nati mana ni andre-andre angkana ti lawona angkana ti gandumna na pendre mana ya asal nalupie. Selesai dinaikkan di atas perahu tersebut, maka Allah menurunkan hujan yang paling deras. Kemudian laut memuntahkan airnya, kemudian naiklah air sampai 6 kilo kedalaman lebih, tenggelam semua masyarakat umat Nabi Nuh alaihissalam. Telemana namo anak Nabi Nuh gora-gora tolong tidak mampu Nabi Nuh menolong anak dan istrinya. Nabi Nuh menangis. Kenapa? Melihat anak istrinya tenggelam. Kenapa tenggelam? Tidak yakin kepada bapaknya. Dia kufur terhadap ajaran bapaknya. Nasem itu jangan bapaknya. Akhirnya tenggelamlah semua keluarganya. Tenggelam semua. Berapa lama banjir bandang itu terjadi? Sebahagian besar ulama mengatakan 40 hari. Patapulo asona, patapulo waninna minri waye pak. Angka mau pakai mulai tua yoro. Aga minandre bekal yang dibawa naik di atas perahu. Sininna ya romacue ko Nabi Nuh, yena roi pasi campur pajena lawona agana, yena tu idi towajo emebu ibubu pitun rupa magai na ambil ibarat andre-andrena umakna Nabi Nuh riasena parahu waktu dek gaga andre koni romandre bubu si garu-garu deto isa kada pitun rupa garu-garupana deto isengi ya ini mi pitun rupa gare asena tapi yang kamatulo longan 5 mi campuranna ya. Jadi itu tidak penting pak ya, intinya itu adalah amsal yang pernah terjadi pada saat Nabi Nuh alaihi salam
telam manang masyarakatna 40 hari baru turun surut air, dan pas 40 hari itu masuk Asyura 10 Muharram. Jadi itu peristiwa mulia terjadi 10 Muharram, keajaiban dialami oleh Nabi Nuh. Contoh lain lagi, Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam ya demporal kota Si'eh. Dia mengalami zulumun salas dalam satu riwayat. Zulumun salas, 3 kegelapan. Apa gelapnya? Pertama tengah benih, agak senai, gelapnya tengah malam. Petana tengah benih, itikengi Nabi Nuh, dibuang ke lautan, dia masuk ke dasar lautan paling bawah. Sebahagian riwayat menjelaskan isio batu kebabana Nabi Nuh, batu yang sangat besar, baru dilemparkan ke laut. Makanya dia turun sampai kedalaman laut, disebut gelapnya kedalaman laut. Itu jadi gelapnya malam, gelapnya kedalaman laut. Angkasi balik memain ikan nun datang. Ada yang mengatakan ikan nun itu adalah ikan hiu, Allahu a'lam. Yang ada dalam riwayat namanya ikan nun. Ditelan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, ya. Yang mau kembali kegelapan yang ketiga, itu namanya zulumun salas, mengalami 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya dasar lautan, gelapnya perut ikan. Nabi Nuh masuk ke dalam perut ikan. Berapa lamanya? Dalam riwayat selama 40 hari 40 malam. Ya. Jadi 40 sona 40 wanina degaga tau pak mulle tuo ko lalena babuana bale 40 sona 40 wanina. Angka gatau tama lalena babuana buajai 40 sona 40 wanina pak masih hidup. Tidak ada dalam kali-kali pikiran otak kita. Tapi buktinya Nabi Yunus alaihi salam tuori lalena babuana bale dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam, datang membisikkan di telinganya atas wahyu dari Allah, ya Yunus alaihissalam, engkau harus senantiasa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semuanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Selama 40 hari dalam perut ikan, hanya itu yang menjadi bacaan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari, Pak. Setelah 40 hari dimuntahkanlah Nabi Nuh dari perut ikan, langsung keluar di dalam sebuah taman yang indah. Langsung tudang ke Wirinata Si'eh. Makasing, deto kapan aku pantai Bali Monro dema. Nggak tahu di mana dimuntahkan itu, intinya dimuntahkan ke daratan. Merasakan kenikmatan setelah berada di dalam perut ikan, Pak. Sehat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi inilah yang menjadi bacaan yang diajarkan oleh ulama kita. Ya kutululungan susah-susah ini baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengambil i'tibar wattunna Nabi Yunus dilalena babuana bale dena gagaco susai. Penjara paling sempit karena perutnya ikan, kemudian tanpa makanan, kemudian gelap gulita. Jadi ko angka susah talolongan mapatamana pa kita tak lariolo. Angka susah talolongan masempit lada pa penadita. Maka ulama mengatakan banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya tona napa guruang andre gurutta sya'ata illa as-sakandari ya ko angka makundri masissa nariko matampui melo ime mana na cia masu ya naro ibacangan ibabuana ini buranewe, maka dewe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Paling bagus laki-laki menuntun istrinya.
Jadi komedan ni beneta lalan na rumah sakit aja to si tasui di gosok matole. Tapi ada kecek de na beneta bisi telinganya agar dia dituntun dengan baik dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah narekoi pakoli-koling ya roh, Allah akan memudahkan melahirkan dengan selamat insyaallah. Ya, jadi peristiwa Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan itu bertepatan dengan 10 Muharram atau hari Asyura. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mak dakwah dia yang kena menyamang raja mendengarkan. Raja yang zalim pada saat itu namanya Raja Namrud. Tidak pernah merasa nyaman dengan dakwanya Nabi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan kepada kaumnya untuk menangkap Nabi Ibrahim. Kemudian diikatlah dia, dilemparkan ke dalam kobaran api. Bayangkan Pak, ya demperengin lori kobaran api. Di dalam tafsir Jalalain selama 7 hari 7 malam di dalam kobaran api. Jadi kula lena api itu Nabi Ibrahim 7 hari 7 malam. Apakah Nabi Ibrahim hangus? Bayangkan Bapak Ibu dirahmati Allah, seluruh badannya tidak ada sedikit pun lecet dari api. Kenapa? Allah yang langsung ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau boleh menyala, akan tetapi sifat panasmu engkau hilangkan. Jangan engkau membakar Nabi Ibrahim. Selamatkan diri Nabi Ibrahim di dalam kobaran api. Maka api ini seketika menyala selama 7 hari 7 malam. Ditambahkan percikan-percikan minyak untuk menyalahkan apinya agar tidak mati api tersebut. Tapi Nabi Ibrahim tetap berada di dalam kobaran api dalam keadaan nyaman. Kenapa? Allah yang menciptakan api, Allah pula yang menghadirkan sifatnya api. Api ini panas bukan karena apinya, tapi karena Allah yang menjadikan api itu kemudian mengisi dengan sifat panas. Ya. Sama dengan uang. Uang itu bukan uang itu menyebabkan bahagia, bukan. Bahagia itu nikmat tersendiri dari Allah. Ya. Pangkato tu tama kada kode gaga dimu, pasti dia mau bahagia. Angka betul tau mega doina, dia betul bahagia. Betul tidak, Pak? Iya, abang kata mega doina dia nak karantin rumah tanah. Mega pangalinala ko pasar sentral dia nolai matin rumah tanah. Maka mega to hati na fikiriki. Iya. Jadi uang itu salah satu jalan mencapai kebahagiaan, tapi tidak selamanya uang membawa kebahagiaan. Api tidak selamanya bisa memanaskan kita, karena sifat uang bisa membahagiakan, bisa tidak. Sifat api bisa membuat kita panas, bisa juga tidak. Terserah Allah. Buktinya strum yang ada di dalam listrik, dalam jaringan listrik ada strum. Strum itu bersumber dari tenaga api. Panas sebenarnya, akan tetapi ketika dimasukkan di dalam kulkas, kemudian kulkas itu disambungkan dengan berbagai macam alat, malah melahirkan dingin, padahal hakikatnya diambil dari sumber yang panas. Begitulah api membakar Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya api itu panas, akan tetapi Allah yang mengatakan, hai api kau boleh menyala, tapi kau tidak boleh menampakkan sifat panas yang membakar Ibrahim. Dan Ibrahim alaihissalam selama 7 hari 7 malam dibakar, kobaran api itu pun mati. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya sudah capek buat menyala itu api. Di saat mereka lengah, api itu pun menjadi padam. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari api unggun yang begitu tinggi. Kemudian pada saat itu bertepatan pada 10 Muharram atau hari Asyura. Dan banyak lagi. Hampir 25 nabi dan rasul mengalami peristiwa-peristiwa mulia, peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa luar biasa itu pada 10 Muharram Asyura. Dena perlu rampe mana 25 nabi, nasabak nape 5 nabi urampe, mamulani tetto mana ngutuna. Ya, mamulani sisel utuna tetto kiri kanan mamulani. Ya, jadi dia perlu rampai 25 nabi, 5 na yolok nabi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian terakhir peristiwa Muharram, sering juga kita ini masyarakat menjadikan adat muhakkamah, adat kebiasaan yang kita lakukan, yaitu agak senai masih dekat ke keluarga. Biasa nih malipas sero.
ya malipat tapi dia nama digaga malipat sero tidak ada masalah, tapi maka sipik ko maliki pajero. Iya, iya. Jadi apa tujuan? Belilah alat-alat rumah tangga, karena kami mentuhat desa Nabi ta. Saya bacakan hadis ini. Maka di Nabi ta, man wassa'a ala iyalihi wa ahlihi, nigi mapalomo ala iyalihi lauris yajinna wa ala ahlihi naniyal lauri disepulana, keluargana, benena, anakna, ya. Nigi to mapalomo mawassa ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura, pada 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassa'allahu alaihi sa'ira sanati, majapunna yatu tawe na pallomulomu ipong Allah Ta'ala dalik nasi tau mangoloy yena na ala dalele to pandritata yakko hari Asyura banyak-banyak ki mapallomulomu. Nah sahabat Nabi itu maka mawassa ala iyalihi wa ahlihi, tiga ki mapallomulomu ko keluarga ta. Makanya riolo tomatuata nalingan ni patampi benena, nalingan ni pasero rumah tangga, ala rumah tangga. Tapi makokoe nasaba mega mo pasero ko bolata mega tona dena na pake pasero anu mani na nakalili karana tapa jonci waye aga jasa narode sengaga sanayro dena na pake pasero, sedangkan kuma isai tanya na pasero na pake tapa na pese bawang selesai. Jadi mega ni tanya pasero nali, makanya alingan ni ulawa beneta. Ya kasih uang belanja banyak-banyak, aga melo nali alingan ni. Maka dia ya yenar ya semawassa ala iyalihi wa ahlihi, ni gini mapalomo. Jadi apa lomo ki betulna lisek bolata keluarga tak wijata Asyura Muharram ini banyak memberi. Apa tujuannya? Wassa Allah puang Allah Ta'ala mak janji untuk palomolomo yaitu atanna dalekna yaitu tawi. Jadi mudah-mudahan malu mana dalek ta, amin. InsyaAllah lisek na pasar sentral malu mana dalekna, amin. Terutama yang hadir pada siang menjelang sore hari ini, amin. Dan paling abdal lagi komelo ki malumo dalek ta pemegangi palomolomo dalek ta mutama ko kanton nostase. Wah insyaallah malumo dalek ta. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Sama-sama kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma arzuqna halalan tayyiban mubaraka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi